Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Dery di Cilegon, Banten. Mas Dery ini menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2013. Jadi di tahun-tahun tersebut, Mas Dery sendiri itu udah bekerja tapi belum menikah. Nah, bekerja kurang lebih sekitar 5 tahun waktu itu, memang cukup membuat keluarganya, orang tua maksudnya, ini jadi secara status sosial agak-agak naik sedikit gitu lah ya. Jadi sebelum Mas Dery bekerja itu, Bapak kan memang udah sakit-sakitan, udah nggak produktif lah. Mas Dery itu anak terakhir dari 5 bersaudara. Kakak-kakaknya itu udah menikah semua, udah lepas semua, dan orang tuanya itu udah sepuh juga. Nah, udah nggak produktif itu pun, ya pasti gimana ya, berpengaruh ke perekonomian ya. Kalau sebelum-sebelumnya ya mungkin orang tuanya Mas Dery itu masih produktif, tapi kan penghasilan mereka itu untuk membiayai anak-anaknya sekolah, untuk kebutuhan keluarga lah. Tapi pada saat itu termasuk tercukupi, bahkan ada lebih. Nah, semenjak Bapak sakit, itu kondisi mulai surut, mulai turun. Yang namanya keuangan itu agak sedikit susah, dan untuk kehidupan sehari-hari, waktu Mas Dery belum bekerja, itu ditopang atau disokong oleh kakak-kakaknya. Ya mereka patungan lah kayak gitu ya. Nggak ada yang ngebosin, enggak. Cuman mereka tuh patungan setiap bulan ngasih sekian ya buat bapak sama ibunya, sama buat adik terakhirnya si Mas Dery ini. Ya tentu saja bantuan tersebut itu kan terbatas. Yang penting cukup buat hidup lah sehari-hari, sama buat Mas Dery menyelesaikan sekolahnya. Dan ini sekolahnya udah tahu ya, apakah SMA, STM, atau mungkin udah di jenjang kuliah D3 atau S1 itu nggak dijelaskan sama Mas Dery. Sampai akhirnya alhamdulillah Mas Dery pun lulus sekolah gitu ya. Lulus ya. Ini nggak tahu lagi jenjangnya itu apa. Nah, setelah itu Mas Dery mulai bekerja. Saat Mas Dery bekerja, satu keinginannya itu sebelum aku menikah gitu ya. Ya aku pengen punya tabungan, tapi aku pengen nyenengin orang tua. Apapun yang dipengin sama orang tua, ya udah gitu ya. Aku pengen berusaha merealisasikan hal tersebut. Sampai akhirnya Mas Dery pun setiap bulan, karena begini faktanya, orang tuanya Mas Dery itu, Pak, Bu, pengen apa gitu ditanya. Mereka tuh, kita nggak pengen apa-apa, Dery, yang penting ngelihat kamu udah mulai bekerja seperti ini, udah mulai mandiri aja udah seneng, kata si bapak sama ibu ya. Tapi namanya anak kan beda, enggak lah, aku harus ngasih sesuatu yang ya intinya yang lebih lah gitu. Dan akhirnya apa? Dan gajinya Mas Dery waktu itu lumayan penghasilannya, karena ada pekerjaan-pekerjaan sampingan yang diambil sama Mas Dery juga, tapi tidak disebutkan. Nah, dari penghasilan tersebut ini disisihkan lumayan cukup banyak untuk kedua orang tuanya. Ya dengan harapan, Pak, Bu, ini tuh pokoknya buat senang-senang bapak sama ibu gitu ya. Dan ternyata namanya orang tua gitu kan. Kakak-kakaknya masih tetap ngasih, cuman ya karena Mas Dery udah aku nggak usah dihitung, mereka lebih ringan juga kan ngasihnya, jadi nggak sebanyak kayak sebelumnya. Nah, ini orang tuanya dikasih uang sama Mas Dery selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya, 5 tahun katakanlah. Ternyata ya orang tuanya itu jarang jajan, jarang beli ini, jarang beli itu, dan uang tersebut itu ternyata disimpan sama orang tua. Dan pada suatu saat ya ngobrol-ngobrol gitu ya sama Mas Dery, sama kakak-kakaknya juga ngumpul-ngumpul ya cerita, ini tiap bulan uangnya itu bapak sama ibu simpan, ya ini buat cadangan misal kalau ada kebutuhan mendadak atau bagaimana, ya bisa dipakai dulu, kata orang tuanya. Oh begitu ya. Dan ternyata ada update lagi, ada kabar terbaru. Salah satu tetangganya, dan ini temannya bapak dulu, ini ternyata datang ke situ ke rumah. Mas Dery juga nggak tahu
mau pinjam uang. Ya sudah, karena bapak sama ibu waktu itu kan ada. Akhirnya ya wes dipinjamilah sekian juta gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Dan ngomong akhirnya sama Mas Dery sama kakak-kakaknya, ya udah itu ditungguin. Ini bukan 5 tahun Mas Dery bekerja ya, tapi sebelumnya. Ditungguin, ya Mas Dery sempat nanya-nanya, Pak, Bu, itu udah bayar utang belum? Belum, bilangnya begitu kan, belum. Oh ya wis lah. Dan waktu itu juga, ya lumayan cukup lama memang utang itu belum dibayar. Dan pada suatu saat ada salah satu kakaknya Mas Dery memang lagi butuh. Yang ngomonglah sama orang tuanya, biasa dirembuk, aku lagi butuh. Kalau memang ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Kamu butuhnya berapa? Dan butuhnya lumayan cukup banyak dan itu kurang gitu. Dana tersebut itu kurang. Akhirnya apa? Ya sudah, Mas Dery kan jadi kepikiran, Pak, Bu, yang sebagian uang itu kan ada di keluarga itu gitu kan. Kenapa nggak ditagih aja? Oh, Bapak ndak enak gitu. Loh Pak, Bapak kan ngutangin Pak. Masa ndak enak Pak? Ya gimana ya? Nah di situ Mas Dery pun nggak mau mendesak bapaknya ya. Mungkin orang kadang begitu ya, ngutangin tapi itu nggak enak atau bagaimana. Dan akhirnya Mas Dery pun inisiatif, udahlah tak tagih aja, tak tanyain ke sana minimal. Akhirnya Mas Dery pun pada suatu hari iseng tuh datang ke rumah si bapak tersebut. Ya disambut tentu saja karena kan teman bapaknya dan memang mereka juga udah kenal lumayan cukup dekat. Dan waktu itu si bapaknya tadi ini lagi di teras. Mas Dery sendiri tuh datang ke sana itu sore hari sekitar jam 5 lagi santai. Ya ngobrol-ngobrol ke situ, Mas Dery pun menyampaikan maksud dan tujuannya, Pak. Nuwun sewu, saya itu semua kami anak-anaknya tahu bahwa terjadi begini-begini, ada hutang piutang katanya. Oh iya Der, ya Bapak itu pun mengiyakan gitu ya. Dan akhirnya Pak, kebetulan kami salah satu dari kami itu memang lagi butuh katanya begitu. Kira-kira bagaimana nih Pak? Ini kan udah lumayan cukup lama ya Pak ya. Ditagih lah si itu kan. Nah si bapaknya bilang, nanti ya Der kasih waktu beberapa hari. Kira-kira kapan ya Pak ya? Ya akhirnya Bapak pun nyebut misalkan nanti hari Kamis misalkan begitu. Oh ya udah Pak, nanti hari Kamis aku kesini lagi. Akhirnya udah Mas Dery pulang. Ya ngomong sama bapak sama ibunya itu, bapak sama ibunya, waduh nggak enak loh. Kayak gitu nggak enak, mungkin belum ada gitu kan. Orang kenapa belum bayar itu biasanya masalah terbesarnya itu karena nggak ada. Kalaupun memang udah ada dan belum bayar itu berpikir, oh mungkin ada kepentingan atau kebutuhan yang lebih mendesak gitu ya. Seperti itu kata si bapak sama ibu juga pernah hutang dan ya pikiran yang muncul itu kayak gitu. Tapi ya menurut Mas Dery, ya tapi gimana lagi ya Pak, ya udah terlanjur ke sana Pak gitu. Terus nah si bapaknya gimana, marah atau enggak sih Pak, si bapaknya baik-baik aja. Dan akhirnya apa? Hari yang dijanjikan pun tiba. Mas Dery pun sebenarnya sama bapak sama ibu, Der, udahlah nggak usah ke sana lagi lah gitu ya. Mas Dery-nya iya-iya aja sama bapak sama ibunya, tapi lain di mulut, lain di hati. Mohon maaf, mata ini gatel tiba-tiba. Dan akhirnya apa, Mas Dery pun nekat gitu ya, malam hari. Karena memang janjinya itu malam. Sekitar jam 7:30 malam, Mas Dery pun menuju ke rumah si bapak tersebut. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Menuju ke sana, di situ di halaman, di terasnya itu sepi, nggak ada siapapun. Nah udah mungkin orangnya di dalam ya, ini mau tak ketok dulu, kalau misal diketok nggak dibuka, satu mungkin orangnya kabur, malu, nggak enak, atau mungkin ya itu tadi orangnya ada di dalam tapi pura-pura nggak denger. Ya sudahlah, aku nggak apa-apa, yang penting yang kemarin udah ini aku coba ini dulu, aku tanyakan. Akhirnya Mas Dery pun ke situ masuk, ngetok-ngetok. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada yang jawab dari dalam sana. Waalaikumsalam. Itu suara si bapak. Dery masuk aja, kata si bapak itu begitu. Dery masuk aja. Suruh masuk. Bapak ini enggak apa-apa Pak, katanya. Enggak apa-apa, masuk aja sini Der, masuk. Dibukalah pintu tersebut dan begitu dibuka, ruang tamu itu kondisinya gelap.
di ruang tengah itu remang-remang. Mas Dery kan lihat-lihat di ruang tamu, nggak ada siapapun, nggak ada bayangan hitam apapun, artinya orangnya nggak di sini gitu kan. Der, sini masuk di ruang tengah, kata si bapak tersebut. Akhirnya Mas Dery pun ke sana, masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, Mas Dery itu kaget bukan main. Dia itu apa? Benar-benar di luar dugaannya. Ada satu kursi kayu, bukan kursi goyang gitu, enggak, tapi kursi kayu biasa. Ini ruang tamu, pintu, sebelah kiri ruangan kosong, kanan ruangan kosong. Nah, ini di sebelah kiri situ duduk seorang perempuan. Mohon maaf, lu nggak pakai apa-apa. Duduk di kursi kayu, rambut itu panjang bener-bener, tapi nutupin bagian depannya sini gitu ya. Di sampingnya itu si bapak itu lagi terduduk begini di bawahnya, ini sambil megangin tangannya si perempuan tersebut. Mas Dery ngelihat pemandangan itu kan, yo satu ndak enak, malu, dan ini tuh menyeramkan gitu. Ini apa? Pose model apa seperti ini? Istrinya duduk di kayu dengan kondisi yang seperti itu. Si bapak itu duduk di bawah di sana megangin. Dan wajah istrinya itu apa? Pucet banget. Ya kulitnya juga pucet seperti. Memang Mas Dery tahu kalau istri si bapak tadi itu lagi sakit. Dan ya ada kabar-kabar kalau si bapak tersebut kemarin minjem uang sama bapaknya Mas Dery itu untuk berobat istrinya itu. Mas Dery kan lihat seperti itu. Nah si bapaknya Der gitu kan ngomong, iya pak, nggak berani ngeliatin gitu kan. Iya pak, Der sini, katanya begitu, sini pak, aku di sini aja pak gitu ya. Mas Dery-nya satu malu, kedua itu takut, soalnya si perempuan itu serem beneran. Itu bukan apa ya, lebih mirip setan daripada mirip manusia katanya, dengan ya tampilan bentukan seperti itu gitu. Itu tuh serem banget, mana rambutnya tuh aneh. Kayaknya istrinya tuh rambutnya nggak sepanjang ini, nggak setebel ini, pikirnya kok bisa kayak gitu. Dan akhirnya Der sini ndak apa-apa, ndak apa, aku di sini aja pak, aku di sini aja. Akhirnya si bapak itu pun bangun, mendekat ke arahnya Mas Dery dengan jalan itu santai banget. Langsung yang muncul di pikirannya Mas Dery, aduh tangannya satu di belakang ini megang palu nih, pasti nih aku bakalan dipalu nih, pikirannya itu udah yang enggak gitu ya, bener-bener ini horor banget, mana remang-remang lagi gitu kan. Si bapak itu deket Der, bapak minta maaf, bilangnya tuh halus banget gitu ya. Iya pak, bapak minta maaf belum bisa bayar Der. Iya pak, ndak apa-apa pak, ndak apa-apa katanya. Aku kesini cuman ya karena kemarin kan udah janjian pak. Masalah nanti dibayar enggaknya ya ndak apa-apa, kata Mas Dery. Itu kondisional. Kalau memang karena bapak belum ada ya sudah ndak apa-apa. Kalau memang sudah ada ya monggo dibayar. Tapi kan kalau memang belum ada gimana ya pak ya. Mas Dery-nya tuh jadi agak ngeper di sana ya. Ya karena itu si bapaknya itu jalannya santai banget, tangan satunya itu di belakang. Yaitu pikirannya, wah ini pasti entah bawa pisau atau bawa palu atau bawa apa itu yang membahayakan gitu ya. Dan ternyata si bapaknya itu tangannya dikedepanin begini, Mas Dery udah waspada gitu ya. Cuman tangannya ternyata nggak bawa apa-apa. Dan Der makasih ya Der ya, sambil tangannya itu di depan begini, Der makasih ya Der. Iya pak, ndak apa-apa pak. Der, istri saya seperti itu katanya. Iya pak, istri bapak lagi sakit. Bukan sekedar sakit Der, istri saya itu ada yang nguasain katanya. Dan suaminya itu aneh, saat ngobrol di depan itu kan ketawa-ketawa, suaranya lantang seperti biasa. Cuman giliran kali ini di dalam ruangan itu, suaminya kok cara ngomongnya lembut banget gitu ya, agak sedikit aneh. Dan ternyata itu dijawab sama si bapak tadi, Der, maaf ya di ruangan ini ndak boleh berisik, ndak boleh keras-keras. Kalau misal keras-keras nanti istri saya marah gitu. Ngomong begitu, nanti istri saya marah. Padahal istrinya tuh cuma diem begitu aja. Sepanjang Mas Dery ngeliatin istrinya si bapak tersebut yang duduk di sana, istrinya itu nggak pernah berkedip,
Mas Diri pun kepikiran, jangan-jangan ini istrinya udah mati ini terus didudukin di situ. Mas Diri kan ngeliatin terus masih hidup atau enggak sih. Pas diliatin di bagian perutnya gitu ada pergerakan. Oh berarti kan karena nggak pakai apa-apa gitu. Oh berarti masih hidup gitu. Alhamdulillah masih hidup. Cuman dia begitu kok diem aja, nggak pernah kedip, nggak pernah apa, nggak ngelirik. Dan Pak, saya pulang dulu ya Pak. Der, jangan, katanya begitu. Loh Pak kok jangan pulang Pak? Oh, tunggu kata si bapak itu. Tunggu, dibilangin begitu kan, tunggu, dan tangannya Mas Diri itu dipegangin sama si bapak itu. Yo Mas Diri merasa panik, dia tuh jadi agak takut atau gimana. Pak, enggak Pak, aku mau pulang Pak. Tunggu, dibegituin dan makin dikencengin megonginnya. Akhirnya Mas Diri kan berontak ya, merasa nggak nyaman, merasa takut juga. Pak, udah Pak, aku mau pulang Pak. Nah saat itu kan suara agak sedikit kencang. Si istrinya itu apa? Bangun, Mas Diri tuh ngelihat istrinya itu bergerak gitu kan, dan begitu bergerak Mas Diri itu takut banget bukan main. Dia itu bangun, pertama ngeliatin Mas Diri begini, matanya itu melotot, dia bangun, terus begitu tangannya itu kayak dibuka begini, kayak mau nari, kayak gitu mendekat ke arahnya si Mas Diri. Nah si suaminya, si bapak itu, namanya istrinya tuh namanya Nur. Udah Nur, nggak usah itu cuman Deri anak kecil Nur, udah Nur. Der, langsung diusir begini ya sama si bapak. Cuman anehnya tuh apa? Mas Deri tuh badan itu kayak nggak bisa bergerak, nggak tahu ini kayak ada yang cerimpet di kaki, kayak ada semacam kain korden atau apa. Cuman ya pas dilihat nggak ada. Masalahnya apa? Aku nggak bisa ngerakin kakiku. Tak tarik-tarik begini, lu kok aku nggak bisa bergerak. Si perempuan itu makin mendekat, lu kok begini? Aku mau teriak ya, malu katanya si Mas Diri. Der, si bapak itu udah begini-begini terus di belakang si perempuan tadi. Nur, udah, kayak gitu kan. Di begini-begini, sampai akhirnya apa? Mas Diri itu hanya bergerak mungkin sekitar 1 meter ke belakang sana, dan dia udah terpaku di situ. Si perempuan itu pun lari ke arahnya Mas Diri, dan Mas Diri itu dipeluk. Begitu dipeluk, Mas Diri itu nyium aroma yang nggak enak. Aromanya itu bau pesing yang teramat sangat, kata si Mas Diri. Ya benar-benar dibekep sama si perempuan tadi, dan Mas Diri itu bukannya nyaman atau gimana, yang ada itu takut ya, karena itu baunya itu bau pesing. Dan Mas Diri, Pak, tolongin Pak. Dan akhirnya di ini, Nur, tangannya dibuka paksa gitu kan. Akhirnya dilepaskan, dibimbing begini ya. Mas Diri ngelihat bagian belakangnya ke situ ke sana, dibawa masuk lagi ke, akhirnya mau masuk ke dalam kamar, dibawa masuk ke situ, dan si Mas Dirinya kan akhirnya keluar ke sana, pulanglah dia lari. Nah saat pulang, cerita sama bapak sama ibunya, Pak, Bu Nur katanya, kenapa? Bu Nur begini Pak, Bu. Masa sih Der? Emang sakitnya apaan? Ya aku nggak tahu Pak, tapi barusan begini Pak. Aku sampai mau cerita bagian meluknya itu nggak enak. Mas Diri itu agak modifikasi di bagian itunya. Baunya Pak, baunya tuh pesing banget. Oh, baunya pesing banget. Kenapa ya gitu? Akhirnya sudah, ya wis lah, kamu tenang aja dulu. Nanti kita nunggu si itu biasanya. Kemungkinan bakalan datang atau kayak gimana gitu ya, mungkin buat klarifikasi atau apa. Iya pak, sampai akhirnya udah beneran. Malam itu juga si bapak itu tuh datang. Ya Mas Diri Pak, itu Bu Nurnya di rumah sendirian, ndak apa-apa Pak. Oh ndak apa-apa Der, biarin aja, katanya dia udah tidur kok. Kalau udah tidur ya sudah, ndak bangun-bangun lagi sampai pagi. Cuman kalau belum tidur ya begitu, bisa kayak gitu terus dan hal ini tuh udah bertahun-tahun. Ya Mas Diri diem aja, pengen nanya Pak, kok baunya pesing banget gitu, pengen nanya seperti itu. Dan ternyata itu udah dijawab sama suaminya. Der, maaf ya, tadi istri saya berperilaku seperti itu, dan ya mungkin istri saya baunya kurang enak, katanya begitu. Iya Pak, enggak apa-apa Pak, jadi begini. Akhirnya cerita sama bapaknya Mas Diri sesuatu yang keluarga itu juga nggak pernah tahu, diceritakan. Jadi istrinya itu pernah
melakukan kesalahan, pernah berbuat salah. Jadi sebelumnya istrinya itu kan berdagang di pasar di sana, dia itu pernah menyakiti hati seseorang. Jadi dagang tepat di depannya di situ. Nah, istrinya si bapak tadi kebetulan dari pagi itu belum ada yang beli satupun. Dan melihat tetangganya yang di depan sana itu nggak berhenti sampai sampai dagangan itu habis, sampai ngunjal itu nambah stok. Anaknya disuruh ngambil dari rumah. Nah, si Bu Nur tadi ya tentu iri, marah gitu ya. Dan setelah itu pelanggan yang di depan itu ada jeda istirahat kosong. Nah, si pelanggan yang di depan itu nanya, Mbak Nur masih banyak itunya. Mbak Nurnya tuh marah di situ. Udah tahu aku dari tadi nggak ada yang beli pakai nanya begitu pula. Karena marah itu tadi udah kesel banget. Apa kamu nanya-nanya begitu? Nah, langsung dibegituin dan si dagangannya itu yang sisa ya. Sisa itu ditendang. Brak gitu, itu tumpah semuanya. Loh, Bu Nur kok sampean begitu? Ya sampean yang mulai ngeledekin saya udah dari tadi. Udah tahu saya nggak ada yang beli. Pakai ditanyain seperti kamu ngeledek ya, sampean itu ngeledek ya. Enggak Bu Nur gitu. Enggak apa gitu. Ditendang lagi. Bahkan saking keselnya waktu itu ada air mineral di bawah sana. Itu diambil, dibuka, dikucur-kucurin ke si ibu tadi. Ibu tadi itu sampai nangis. Ya dipisahin sama tetangga-tetangga pedagang yang lain. Terus pulang Bu Nur waktu itu. Dagangannya tuh ditinggalin begitu aja. Emosi. Nah, keesokan harinya itu nggak mau berdagang. Kayak, aku males lah, nggak ada yang beli, intinya begitu ya. Kayak udah mau nyerah. Nah, sekitar 1 minggu setelah kejadian tersebut, Bu Nur itu mulai mengalami sesuatu yang aneh. Ya begitu, di rumah itu banyak melamun, terus sesekali suka ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Dan ya makin kesini itu makin mateng. Tapi Bu Nur kadang normal, kalau lagi normal ya biasa seperti biasa. Tapi kebanyakan itu nggak normalnya. Dari situlah bapak itu mulai coba berobat ke sana kemari kan suaminya. Ke medis udah, ke alternatif juga nggak kehitung, sampai yaitu harta bendanya itu habis dan anak-anaknya juga pada pergi karena mungkin nggak tahan atau bagaimana gitu. Anak-anaknya tuh pada pergi dan sampai harus berutang ke bapaknya Mas Dery. Ya diceritakan semua kejadian. Oh, jadi kejadiannya seperti bapaknya Mas Dery juga nggak tahu. Oh, jadi taunya itu cuma sakit begitu doang ya. Saat ditengokin ya istrinya Pak Dery itu posisinya, istrinya si bapak tersebut posisinya Bu Nur itu lagi tiduran. Ya kayak orang sakit biasa. Diajak ngobrol ya masih nyambung. Tapi giliran lagi kumat ya kayak gitu. Nggak mau dipakein baju dan masalah bau pesing itu katanya istrinya itu udah sekitar 1 tahun nggak pernah mandi. Nggak mau mandi sama sekali. Jadi cuman dibasah-basahin, istilahnya ya, dicimit gitu ya, siapa sih, pokoknya kayak gitulah, cuma dibasah-basahin doang sama suaminya. Jadi memang nggak pernah mau mandi. Ya kebayang seperti itu. Mas Dery pun jadi ngerti kondisinya seperti itu tadi dan aku tuh menyesal datang ke sana gitu ya. Nagih utang si bapak tersebut meskipun itu benar, tapi ternyata aku nggak tahu bapak tersebut lagi menjalani kehidupan yang lumayan cukup berat gitu. Dari situ, udahlah biarin aja deh, kata si Mas Dery, biarin aja. Nanti kalau memang sudah ada ya pasti dibayar kok, orang bapak itu bisa dipercaya, intinya kayak gitu. Dan ya sampai akhirnya sakit Bu Nur itu nggak sembuh. Mungkin nggak lama ya, Mas Dery sendiri itu lupa, setahun atau setahun setengah kemudian Bu Nur itu akhirnya meninggal. Dan ceritanya berakhir di sini. Terima kasih Mas Dery di Cilegon, Banten sana. Kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak.
Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbak Warmo juga tak lupa terima kasih. Semoga semua kebaikan-kebaikan kawan-kawan semua selalu diberi kemudahan ya. Gimana ya, doa dulu gitu ya, semoga kawan-kawan semua selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.